Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni materi tentang meneladani ketaatan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar bersama dengan saya, yaitu Khairul Nisa, guru SMP 1 Kembak Kramat Karanganyar. Langsung saja. Untuk materi yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang pertama, siapakah itu malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat jin dan manusia, siapa saja malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam, dan tugas-tugas para malaikat tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat, serta sikap apa saja yang bisa kita teladani dari para malaikat-malaikat Allah. Baiklah. Materi yang selanjutnya yakni tentang hikmah beriman kepada malaikat. Jadi sebelum kalian mempelajari apa sih hikmahnya, kalian harus tahu dulu hikmah itu artinya adalah manfaat. Jadi hikmah beriman kepada malaikat artinya manfaat apa yang bisa kalian ambil dengan kalian mempercayai terhadap adanya malaikat-malaikat Allah, 10 malaikat-malaikat Allah tersebut. Nah, apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah memotivasi kita. Memotivasi itu artinya memberikan kita semangat, menyemangati diri kita supaya apa? Supaya kita selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita mempercayai adanya malaikat, maka kita pasti selalu bisa introspeksi diri, kita masih bisa mawas diri, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadikan diri kita lebih berhati-hati dalam melakukan semua perbuatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sudah mengimani dalam hati, kita sudah mempercayai bahwasanya malaikat Allah ada yang bertugas untuk mengawasi kita, mengawasi setiap perbuatan kita, mengawasi setiap apa yang kita katakan. Jadi itu menjadikan kita lebih berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Yang ketiga, memberikan rasa optimis. Nah, rasa optimis itu artinya bagaimana? Optimis itu artinya rasa percaya diri, positive thinking, semangat. Kita selalu semangat untuk berusaha. Karena apa? Karena kita yakin ada malaikat Israfil yang tugasnya memberikan rezeki kepada kita semua. Rezeki itu bisa berupa ilmu, bisa berupa uang, bisa berupa kesehatan. Jadi itu hikmah beriman kepada malaikat. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja perilaku beriman kepada malaikat? Nah, untuk memahami perilaku beriman kepada malaikat, kita perhatikan tabel yang sudah saya buat ini, ya. Baiklah, anak-anakku semuanya, untuk materi yang selanjutnya yakni perilaku kita yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita sudah beriman kepada malaikat. Beriman itu artinya apa tadi? Iman artinya percaya. Jadi perilaku keseharian kita yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita itu mengimani, mempercayai adanya 10 malaikat-malaikat Allah. Nah, di sini akan saya sediakan tabel. Kita perhatikan sama-sama. Dari yang pertama, yakni malaikat Jibril. Nah, sesuai dengan tugasnya malaikat Jibril yakni membagikan wahyu
Maka perilaku yang bisa kalian lakukan, ya, perilaku yang bisa kalian lakukan yang menunjukkan bahwa kalian mengimani malaikat Jibril adalah kalian harus selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Nah, berbagi ilmu di sini maksudnya bagaimana? Berbagi ilmu di sini maksudnya kalian bisa menyebarkan ilmu yang kalian pahami, menjelaskan kepada teman kalian yang mungkin belum paham tentang suatu pelajaran. Kemudian yang kedua yakni iman kepada malaikat Mikail. Sesuai dengan tugasnya, malaikat Mikail membagikan rezeki. Jadi perilaku yang bisa kalian lakukan adalah kalian harus senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, untuk mencari rezeki yang baik dan halal, ya. Jangan mencari rezeki yang tidak halal, karena itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Sesuai tugasnya, maka perilaku kalian yang menunjukkan kalian beriman kepada malaikat Israfil adalah kalian harus selalu mohon kepada Allah supaya diselamatkan dalam menghadapi semua musibah dan huru-hara, baik itu musibah yang terjadi saat ini maupun musibah yang kelak terjadi di hari kiamat. Jadi mulai dari sekarang kalian harus berdoa, meminta kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iman kepada malaikat Israel. Nah, iman kepada malaikat Israel, maka perilaku yang bisa kalian lakukan apa? Yakni kalian harus berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan kalian harus selalu berdoa supaya terhindar dari siksaan sakratul maut. Sakratul maut itu apa sih? Ya, sakratul maut artinya sakit ketika, ya, siksaan ketika ajal tidak menjemput kita. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat mungkar dan nakir. Nah, cara kalian mengimaninya bagaimana? Dengan cara kalian memohon kepada Allah supaya kelak ketika sudah meninggal, kalian dilapangkan kuburnya dan diringankan siksa kuburnya oleh Allah. Untuk yang selanjutnya, yakni malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib mencatat amal baik, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian hendaklah selalu memiliki niat baik dalam hati dan melakukan perbuatan baik, yaitu dalam ucapan maupun perbuatan, ya, karena malaikat Raqib selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Yang ke apa ya? 8 ya sekarang. Iman kepada malaikat Atid. Nah, kalau kalian percaya malaikat Atid itu ada, maka kalian harus menjauhi segala sesuatu niat buruk. Nah, tidak hanya niat buruk saja, tapi juga perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan tercela, serta semua perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Jadi, sedari dini hendaklah kalian mohon kepada Allah supaya kalian dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diberi kedamaian serta ketentraman di dunia ini. Kemudian yang terakhir, iman kepada malaikat Malik. Nah, hendaklah kalian senantiasa memohon kepada Allah supaya terhindar dari siksaan api neraka. Gitu nggih. Itu tadi adalah satu-satu masing-masing poin perilaku yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kalian itu beriman, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.